Islam adalah salah satu agama yang mengalami pertumbuhan pesat di dunia, terutama pada abad ke-20 di wilayah Eropa. Islam masuk ke Prancis dimulai pada masa transisi kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi. Prancis menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di Eropa. Islam memiliki sejarah yang panjang dan rumit di Prancis, sebuah negara yang dikenal dengan paham sekularismenya. Sekularisme adalah pandangan yang menegaskan bahwa agama tidak berhubungan dengan urusan negara atau dunia sosial dan hanya dianggap sebagai masalah pribadi antara individu dan Tuhan. Sampainya Islam di Prancis tak lepas dari jatuhnya Andalusia. Ekspansi Islam ke Prancis masih berlangsung, namun dengan intensitas yang lebih rendah. Proses ini dipengaruhi oleh perubahan geopolitik dan dinamika kekuasaan di wilayah Eropa Utara, terutama setelah jatuhnya Andalusia ke tangan Kristen pada Reconquista. Reconquista, suatu perang penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Kristen untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Muslim, berlangsung selama hampir 8 abad. Ekspansi Islam ke Prancis setelah jatuhnya Andalusia tak lagi memiliki dasar yang kuat. Masuknya Islam ke Prancis tidak luput dari tokoh-tokoh yang berpengaruh, seperti Abdurrahman Al-Ghafiqi, Musa bin Nuhair, dan Tariq bin Ziyad, serta Louis Marsignon. Terdapat juga 3 organisasi dakwah di Prancis, yaitu Institut Musulman de la Grande Masjid de Paris, Union des Organisations Islamistes de France, dan yang terakhir Conseil French du Culte Musulman. Organisasi-organisasi tersebut telah berperan penting dalam memperkuat identitas keislaman sambil tetap berintegrasi dengan baik dalam sekuler masyarakat Prancis saat ini. Perkembangan organisasi dakwah Islam di Prancis adalah contoh nyata bagaimana komunitas agama minoritas dapat berkontribusi positif dalam lingkungan multikultural. Proses Islamisasi di Prancis diperkirakan bermula sejak terjadinya Perang Salib, yakni sekitar abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Kemudian, proses Islamisasi tersebut berlanjut pada tahun 1830, yakni ketika imigran Muslim datang membawa barang dagangan mereka ke Prancis. Pertama, disebut proses Islamisasi melalui jalur peperangan dan yang kedua disebut Islamisasi melalui jalur perdagangan. Umat Islam terus mengalami perkembangan di Prancis dari tahun ke tahun, terutama melalui jalur dakwah dan pernikahan. Maka diperkirakan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya, populasi umat Islam di Prancis mengalami perkembangan yang signifikan secara kuantitatif. Lembaga pendidikan Islam di negeri Prancis ini turut berkembang. Sejumlah sekolah Islam berdiri di Prancis. Kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum pendidikan nasional Prancis, namun ada tambahan pelajaran khusus tentang keislaman, seperti bahasa Arab, studi Al-Quran, dan ilmu keislaman. Di Prancis, terdapat sejumlah sekolah Islam yang beroperasi sebagai lembaga pendidikan swasta, seperti Lycée Averroès di Lille, Alkini di Lyon, Education et Savoir di wilayah Paris, Sekolah Réussite di pinggiran Aubervilliers, dan Sekolah Swasta Ibn Rus di kota Lille. Meskipun begitu, pendidikan sekolah-sekolah Islam seringkali menghadapi tantangan, baik dalam hal pendanaan, kebijakan sekularisme Prancis yang ketat atau laicite, maupun persepsi masyarakat. Meski demikian, sekolah-sekolah ini menjadi pilihan bagi banyak keluarga Muslim yang ingin memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka sambil tetap memperoleh standar pendidikan yang diakui secara nasional. La laïcité, c'est fondamental. L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de piliers extrêmement forts, et la laïcité en fait partie. Jaringan sosial kemasyarakatan Islam di Prancis cukup beragam, terdiri dari organisasi-organisasi yang berperan penting dalam membangun solidaritas umat muslim, integrasi sosial, dan serta pemenuhan kebutuhan agama dan budaya. Salah satu lembaga besarnya adalah Conseil Français du Culte Musulman atau CFCM. Kemudian ada organisasi seperti Musulman de France yang dahulu dikenal sebagai Union de Organisation Islamique de France. Lalu ada Fédération des Musulmans de France atau FNMF dan Étudiants Musulmans de France atau IMF. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Muslim di Prancis. Yang pertama, pemerintah Prancis sangat mendukung sekularisme republik yang dikenal sebagai laicite, mendukung pembentukan dewan yang benar-benar religius sehingga sangat enggan untuk melembagakan konsultasi politik dalam negeri dengan warga negara non-Prancis. In the past decades, legislation fine-tuning laicite has caused impassioned public debate on just what secularism means. In 2004, in the name of laicite, conspicuous religious symbols were banned from public schools.
The idea being to keep public schools a neutral zone where kids are free to think and choose for themselves. There was also the controversial 2010 law banning full face veils or covering in public, commonly called the burqa or niqab ban. This in the name of safety so that the police could see people's faces in public. And the summer of 2016 was all about the so-called burkini fiasco. Some municipalities banned women wearing full-body covering bathing suits from public beaches for hygiene and security reasons. Yang kedua, pemerintah Prancis juga menerapkan French Immigration and Integration Law pada tanggal 17 Mei 2006. Hukum ini dikenal dengan Sarkozy Law atau adanya aturan tersebut kemudian justru menyulitkan muslim dari negara lain terutama orang-orang Maghrib untuk masuk dan menetap di wilayah Prancis. Yang ketiga, stigma kepada umat Islam kian memburuk saat Eropa Barat mengalami krisis ekonomi pada 1970-an. Yang keempat, pada Undang-Undang 2004 dan 2011 kebebasan warga negara yang menganut keyakinannya dibatasi. Laicite justru berupaya melindungi warga negara dari agama, sehingga mereka tidak terpapar dengan agama di ruang publik. Yang kelima, 42% kasus jilbab yang pernah terjadi pada 5 Oktober 1989 di mana 3 orang pelajar perempuan ditolak masuk ke dalam kelas di sekolah menengah Gabriel Haves di Creil. Yang keenam, pada tahun 2004 mulai terlihat jelas sentimen anti-Islam dengan diberlakukannya undang-undang larangan menggunakan simbol-simbol agama seperti hijab untuk orang Islam. Yang ketujuh, Muslim di Prancis melaporkan merasa didiskriminasi dan angka tersebut melonjak menjadi 60% untuk wanita yang mengenakan jilbab pada tahun 2020. Yang kedelapan, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 terjadi pemenggalan terhadap Samuel Paty selaku guru sekolah menengah atas di Honorin, kota Paris. Aksi pemenggalan tersebut dikarenakan Samuel Paty menunjukkan majalah karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya saat mengajar tentang kebebasan berekspresi. Dari kasus tersebut, atas dasar kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh staf majalah satir Charlie Hebdo tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Namun hal ini tidak sesuai dengan aspek yang tertuang dalam laicite negara Prancis, di mana pemerintah tidak bersifat netral dan tidak memperhatikan dampak diskriminasi atas penistaan agama yang dilakukan oleh warga Prancis yang melindung dari Undang-Undang Kebebasan Berekspresi. Adaptasi sosial budaya. Proses Islamisasi di Prancis pada awalnya melalui jalur peperangan dan proses selanjutnya adalah jalur perdagangan. Dalam masa-masa perkembangannya, proses Islamisasi di Prancis tetap berjalan. Namun yang terakhir ini, ia berproses melalui jalur dakwah dan perkawinan, karena di sana sudah banyak umat Islam yang menetap. Perdagangan antara wilayah Muslim dan Eropa, terutama melalui jalur sutra membawa masuk Islam ke wilayah-wilayah di Eropa, terutama di Prancis. Perdagangan Muslim membawa agama dan budaya mereka. Peran dalam ekonomi dan politik di level lokal atau nasional. Di bidang politik, Nicolas Sarkozy sebagai Presiden Prancis memerintahkan tindakan keras terhadap para pengkhotbah Muslim yang dianggap mempromosikan kebencian di Prancis. Prancis juga melarang masuknya beberapa cendekiawan Muslim untuk menghadiri konferensi Muslim dan mengusir jumlah imam terkait tuduhan memberikan ceramah yang radikal. Di bidang ekonomi, komunitas Muslim di Prancis telah memberikan kontribusi signifikan pada pasar tenaga kerja, terutama dalam sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja fisik. Banyak di antara mereka bekerja di industri, konstruksi, dan layanan. Banyak pengusaha Muslim yang telah mendirikan usaha kecil dan menengah, terutama di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan inisiatif dan semangat kewirausahaan yang tinggi di kalangan komunitas Muslim. Pour autant, mais quand même, il se sent interpellé par ce qui se passe dans sa religion. On ne peut pas dire. Dapat disimpulkan bahwa Perancis adalah negara mayoritas Muslim di Eropa. Islam pertama kali masuk ke Perancis pada abad ke-8 pada masa perluasan kekuasaan dari dinasti Umayyah hingga Abbasiyah. Ekspansi Islam terus berlangsung melalui organisasi dan jaringan lembaga pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Mayoritas Muslim di Perancis juga beradaptasi walaupun masih mendapatkan perlakuan diskriminasi. Thank you, everyone.